Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Alisti dengan NIM 24059139. Pada video saya kali ini, saya akan membahas studi kasus perusahaan internasional mengenai TSMC, yang mana pada perusahaan ini itu adalah perusahaan pembuat chip terbesar di dunia. Jadi walaupun perusahaan ini kerap menjadi pemimpin perusahaan semikonduktor global, namun TSMC ini kerap menghadapi tantangan-tantangan seperti ketika membangun pabriknya di Arizona, Amerika Serikat. Tantangan tersebut meliputi benturan budaya kerja antara Taiwan dan Amerika, lalu tingginya turnover karyawan, hingga gugatan hukum yang mengancam keberhasilan ekspansi perusahaan. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tersebut. TSMC merupakan perusahaan semikonduktor terbesar di dunia yang memproduksi chip untuk berbagai perusahaan teknologi global. Untuk memperluas produksinya dan memperkuat rantai pasok di Amerika Serikat, TSMC melakukan investasi besar-besaran di Arizona dengan nilai mencapai 165 miliar dolar Amerika. Namun di balik proyek ambisius tersebut, TSMC menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya turnover karyawan, perbedaan budaya kerja antara tenaga kerja Taiwan dan Amerika, serta munculnya gugatan hukum terkait dugaan diskriminasi. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam studi kasus ini. Namun, ketika diterapkan di Amerika Serikat, strategi ini menimbulkan resistensi. Banyak pekerja Amerika merasa gaya manajemen TSMC terlalu keras dan kurang memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Adapun kondisi ini disebut cultural myopia, yaitu ketika perusahaan menganggap budaya kerja yang sukses di negara asal akan berhasil diterapkan begitu saja di negara lain. Selain masalah budaya, TSMC juga menghadapi tantangan regulasi. Pemerintah Amerika memperketat aturan visa tenaga kerja asing sehingga perusahaan semakin sulit mendatangkan insinyur dari Taiwan. Perbedaan budaya menjadi salah satu konflik utama berdasarkan dimensi budaya Hofstede. Taiwan memiliki power distance yang lebih tinggi sehingga bawahan cenderung mengikuti instruksi atasan tanpa banyak pertanyaan. Gitu. Jadi mungkin seperti ini perbedaan budayanya. Nah, sedangkan sementara di Amerika Serikat ini hubungan atasan dan bawahan itu tuh lebih setara. Karyawan terbiasa menyampaikan pendapat dan mempertanyakan keputusan jika diperlukan. Dari sisi individualisme, pekerja Amerika lebih menekankan work-life balance. Jadi sebaliknya, pekerja Taiwan itu lebih terbiasa mengutamakan kepentingan perusahaan dibanding kepentingan pribadi. Jika saya menjadi Direktur Human Research Global TSMC, saya akan menerapkan pendekatan geosentris, yaitu memilih talenta terbaik tanpa memandang asal negaranya. Yang pertama itu mengadakan pelatihan lintas budaya agar manajer Taiwan dan pekerja Amerika dapat memahami perbedaan budaya kerja masing-masing, yaitu cross-cultural training. Yang kedua itu mentoring program, itu membuat program mentoring antara ekspatriat Taiwan dan karyawan lokal Amerika agar proses adaptasi berjalan lebih cepat. Yang ketiga itu local talent development, yang mana bekerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan Amerika untuk menciptakan talenta lokal yang berkualitas, sehingga ketergantungan pada tenaga kerja asing dapat dikurangi. Yang terakhir itu 360 degree performance appraisal. Yang terakhir itu menerapkan sistem penilaian kinerja 360 derajat yang tidak hanya menilai produktivitas, tetapi juga kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan lintas budaya.
Kesimpulannya, tantangan terbesar TSMC di Arizona bukanlah teknologi, melainkan pengelolaan sumber daya manusia lintas budaya. Oleh karena itu, pendekatan geosentris menjadi solusi yang paling tepat agar perusahaan tetap mampu mempertahankan kualitas operasional kelas dunia sekaligus beradaptasi dengan gaya hidup yang lokal.